Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Silita dengan NIM 2130106046 dari Tadus Biologi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya akan presentasikan materi tentang Pteridophyta. Materi Pteridophyta adalah tumbuhan paku yang biasa disebut dengan tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan. Merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh silet dan floem, namun tidak berbiji. Mereka menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya. Menurut Kitho, seorang peneliti dari Balai Penelitian Kehutanan Manado, menyatakan bahwa Pteridophyta merupakan suatu divisi tumbuhan yang sudah memiliki sistem pembuluh sejati. Artinya tubuhnya bisa dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Setelah kita akan mengenal apa itu Pteridophyta, pasti kita akan bertanya apa ciri-ciri dari Pteridophyta. Ciri-ciri dari tumbuhan Pteridophyta adalah yang pertama, tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporanium. Letaknya ada di permukaan ventral dan di ketiak daunnya. Mengalami metagenesis, alat reproduksi jantan pada tanaman paku disebut antheridium, sedangkan betina disebut archegonium. Daun yang masih muda akan menggulung layaknya gagang bola, dan penampilan luarnya ada yang berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengapung, girofit, dan menjangan. Baiklah, kita lanjut kepada morfologi dan anatomi tumbuhan Pteridophyta. Yang pertama, pada akarnya itu ada yang serabut, tipis, dan bertekstur kasar berwarna coklat. Yang kedua, terdapat pada batang. Bentuk percabangannya menyirip, lunak, dan tidak berkayu. Permukaannya halus, namun ada yang kasar karena dihiasi dengan bentuk seperti rambut atau sisik, berwarna hitam atau kecoklatan. Yang ketiga, daun. Jenis daun majemuk, tapi daun halus tidak bergerigi. Bentuk daunnya mengapung, warna daunnya hijau tua. Tergolong anisofil termasuk dimorfisme. Baiklah, kita lanjutkan materi tentang reproduksi Pteridophyta. Reproduksi Pteridophyta itu berawalnya dari spora yang menghasilkan protalium. Protalium itu terbagi menjadi antheridium dan archegonium. Antheridium itu adalah spermatozoid, sedangkan archegonium itu adalah sel telur. Spermatozoid itu menyatu dengan sel telur akan menghasilkan zigot dan membentuk embrio yang disebut itu dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu ada sporofil, sporangium, dan sel induk spora. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama, Psilophyta, yaitu paku purba. Ciri-cirinya sebagian besar anggotanya sudah punah. Hidup di daerah subtropis dan tropis. Memiliki daun kecil atau akar sejati. Sporangium terdapat di sepanjang cabang batang, contohnya pada Linia dan Psilotum. Yang kedua, Equisetophyta atau paku ekor kuda. Hidup pada habitat lembab di daerah subtropis. Sudah banyak yang punah, memiliki akar, batang, daun yang sejati. Batang beres luas, setiap luas dikelilingi daun seperti sisik. Batangnya keras karena dinding selnya memiliki silika. Sporangium terdapat pada Strobilus. Yang ketiga, yaitu Lycophyta atau paku kawat. Berdaun kecil dan tersusun spiral. Sporangium di ketiak daun membentuk Strobilus. Batangnya seperti kawat,
hidup di daerah tropis dan subtropis, menempel pada batang pohon yang bebas. Gametofit, paku kawat berukuran kecil dan tidak berklorofil sehingga memperoleh makanan dari jamur yang bersimbiosis dengannya. Contohnya pada Lycopodium, Selaginella, dan Isoetes. Yang keempat yaitu paku sejati atau Pterophyta. Ciri-cirinya hidup di daerah tropis dan subtropis, memiliki akar batang daun yang sejati. Tingginya dapat mencapai 2 meter. Daun mudanya tumbuh menggulung, yaitu cir-cir mangrove. Contohnya semanggi paku, tanduk, dan paku tiang. Selanjutnya, peranan positif dan peranan negatif dari Pteridophyta. Peranan positifnya yaitu rekayasa transgenik dapat menghasilkan produk lebih banyak dari sumber yang lebih sedikit. Yang kedua, meningkatnya sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. Misalnya tanaman transgenik kebal hama. Yang ketiga, meningkatnya produk-produk kualitas maupun kuantitas, seperti pada pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Dampak negatifnya yaitu gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan secara dinamika populasi. Yang kedua, munculnya pencemaran berupa biologis, berupa penyebaran organisme transgenik yang tidak terkendali. Yang ketiga, tanaman transgenik dapat menghasilkan zat beracun atau alergen yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Sekian materi Pteridophyta dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.